Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC ya. Ini udah lama nggak ngonten masalah kelistrikan ya. Ini ada kebetulan kasusnya itu agak ribet ya. Jadi kita ngonten lah. Nah ini Honda Blade atau Riva Absolute ini. Pokoknya mesinnya sama KWB ya. Nah motor ini tuh mengalami kasus hilang pengapian. Jalur nggak ada diubah apapun. Ya jalur sebelumnya ya seperti ini ya. Jadi tiba-tiba hilang ya. Kemungkinan besar masalah jalur itu udah betul. Nah yang udah dicoba sama yang punya motor ini, dan saya juga udah menyaksikan, udah dicoba ini pengapian dari luar CDI ini ya, yang menuju ke kuil ini nggak ada. Di busi jelas nggak ada ya. Yang menuju ke kuil aja nggak ada, apalagi di busi fix nggak ada. Nah untuk yang lainnya itu udah dicek ada semua kan bro. Jadi dari masa ya masa ini ya, ini masa di masa yang masuk ke CDA itu nyambung. Terus pulser ini ada tegangannya di 180-an tegangan normal. Terus 12 volt ini itu ada dari kiprok sana, kiprok dari sepul, dari kiprok itu ada. Dan dicoba juga pakai aki ya. CDI tetap nggak mau mengeluarkan bunga api ya. Di CDI nya sini tetap nihil, nggak ada apinya. Padahal nah ini masalahnya itu gini lucunya. Padahal CDI ini dicoba di motor lain ya. CDI ini dicoba di motor lain itu normal, ada apinya, motor bisa hidup. Dan ketika yang motor lain CDI, motor lain normal itu ditaruh di motor ini tetap nggak ada apinya. Berarti permasalahan kan kemungkinan besar bukan di CDI tapi di jalur-jalurnya. Nah cuman di sini tuh lucunya gini kan bro. Ini sampai tak siapin 2 multitester ya untuk jaga-jaga. Nah ini yang digital tuh yang analog, karena ada beberapa bagian itu yang menuntut untuk menggunakan multitester analog. Oke. Saya akan coba ulangi pengecekannya ya, biar teman-teman tahu. Oke, tak ulangin ya. Ini masa ya kan, hijau ini ya. Jalurnya di sini. Oke, tak cabut ini sampai. Ini ada soketnya sebenarnya kan bro, tapi dicabutin. Siapa tahu masalahnya di soket, sampai bingung ini. Ya ini masa, kabel masa. Kita coba dulu. Kita pakai digital ya. Nah di sini pakai bus saja biar ada suaranya. Ini masa jauh. Kita temukan ke bodi motor ya. Nah lihat ya hasilnya. Nah 00 dan bunyi tit gitu ya. Nah itu ya kan, megangin sambil ini gini agak repot nih. Nah itu hasilnya 00 dan bunyi tit gitu. Oke, ini untuk masa, berarti kan masa normal ya. Tak pasang lagi nanti biar nggak bingung jalurnya. Nah ini untuk pulser. Nah ini pulser ya, biru strip kuning. Kita coba pulser. Ini testernya ya. Kita sambungkan ke ground. Nah itu 169 ya, sekitar 170-an lah ya. Ini kok ada tanda segitiga apa ini ya? Oh kepencet tadi, kepencet hole. Oke, coba lagi. Nah 169 ya. Biasanya angka di 169 itu normal ya. Pokoknya 125 ke 200 itu normal. Kadang ada yang beberapa sampai 250, 225 itu masih normal. Tapi biasanya ambang yang bagus itu mendekati 200 lah memang. Oke, terus kita coba pasang lagi. Ini colokin ke sini. Ya, ini jalurnya udah betul ya. Terus setelah itu 12 volt nih ya. Atau arusnya
ya kan udah ada input massa, input pulser yang memberikan sinyal CDI, terus 12 volt. Nah setelah ada 3 itu baru keluarnya itu yang ini yang mengarah ke pulser. Kalau ketiga-tiganya ini udah normal, massa ada, ya kan, pulser ada, terus 12 volt ada atau arusnya ada, berarti kan input kan normal. Kalau outputnya nggak ada, nanti yang keluar ini kok nggak ada, berarti kan kemungkinan besar CDI-nya yang rusak, ya kan? Logikanya seperti itu. Ini kita coba ya di sini atau di sana lah, di sana ya, biar agak kelihatan. Ini malam soalnya, malam. Tak engkolin dulu ya. Gambarnya nggak fokus. Udah dilihat kan, apinya besar dari kiprok atau dari kontak ini ya, itu normal besar ya, berarti kan ketiga input itu kan udah ada, tapi output yang keluar dari CDI itu tetap gak ada Kang Bro. Tak sambungin dulu ya, tadi ke hijau ini ya kabelnya, karena kita coba ubah soket nih, siapa tahu soketnya yang bermasalah, ternyata hasilnya masih nihil. Nah ini ya kabelnya yang keluar dari CDI, harus di sini keluar api. Apinya bukan hanya api kuning, tapi bunyi ya, bunyi tek 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 kayak gitu. Kalau nggak bunyi cuma nyala kuning, nah itu lemah, itu tetap nggak bisa untuk pengapian, lemah. Oke, kita coba engkol terus samberin ke massa ya, sini ya. Nah bisa dilihat gak ada apinya ya tadi. Secara logika kalau input massa, input coil ya kan, terus 12 volt ada, tapi CDI nggak mau ngeluarin api, itu biasanya si CDI nya rusak ya kan. Tapi ada salah satu pengecekan yang lebih detail ya. Masalah massa itu udah cukup, massa itu yang penting nyambung, udah tadi kan udah kita cek nyambung ya, itu cukup. Terus 12 volt atau arus input dari kontak atau dari spool atau dari kiprok pokoknya itu ya. Nah itu yang penting ada, besar itu udah cukup. Tadi kan udah ada, terus besar udah cukup. Nah ini yang ketiga, yang bagian pulser atau pemberi sinyal. Nah itu pengecekannya itu ada 3 metode kalau nggak salah ya. Jadi bisa dicek gini, pulser ini ya nyambung ke massa, ke ground atau ke massa ya. Nah itu cukup, bukan, maksudnya itu bisa pengecekan secara gampangnya kayak gitu. Nah itu bisa, tadi udah kita cek kan nyambung. Terus cek tegangan. Nah tadi kita cek tegangannya normal ya kan, ada. Nah yang ketiga itu cek sinyal. Nah untuk cek sinyal sendiri itu tidak bisa dilakukan dengan multitester digital ya, bisa cuman nggak efektif, nggak bagus, harus menggunakan multitester analog. Nah sekarang kita akan coba cek si pulser dengan multitester analog. Caranya gimana? Ini udah subscriber lama saya ya bos paham pasti, tapi yang baru mungkin ada beberapa yang nggak paham. Ini ngulangi pelajaran masa lalu lagi nih. Nah jadi kayak gini, alah, bro ini multitester analog. Cara ngeceknya ya, cara ngeceknya itu si multitester ini itu harus selektornya ini ya, selektor itu yang kita putar-putar itu berada di ACV 10. Nah ACV 10 ya. Nah nanti ketika diengkol ya, nanti si kutub massa dan arus ini, ujung dari multitester ini, nah ini yang
merah ini kita tempelin ke kabel biru strip kuning atau kabel pulser ini tadi yang ke CDA, ya kan. Terus yang satunya yang hitam ini kita tempelin ke ground atau massa yang ada di motor. Nah, cara mengetahui apakah pulser itu bagus atau tidak, biasanya ketika kita engkol si jarum ini dia akan bergerak, gitu, bergerak gitu ya. Ketika kita engkol ya seirama ketika engkol. Jadi ketika kita engkol atau kita setar itu kan si pulser magnet akan berputar, ya kan. Pick up pada pulser akan bertemu dengan pulser, ya kan. Nah, ketika dia bertemu berpapasan itu kan memberikan sinyal. Nah, jadi ketika ada sinyal si jarum ini ngerespon, dia gerak tek gitu. Geraknya dikit aja ini jarum, enggak buahnya enggak. Cuman dikit. Intinya jarum ini bergerak lah, tek gitu. Bergerak tek. Enggak yang gerak sampai sini enggak atau banyak gini enggak. Dia masih di 0,1an lah. Jadi geraknya cuman dikit gini aja. Karena kita gunakannya ACV. Nah, kalau pakai DCV gimana Mas? Di DCV itu bisa juga. Tapi kalau di DCV kita engkol itu geraknya banyak, cuman kurang akurat. Ya, kurang akurat. Karena arus yang keluar dari pulser itu masih berupa AC. Ya kan? Arusnya masih berupa AC meskipun tegangannya kecil. Karena di pulser itu kan lilitan tembaganya itu masih berupa AC. Jadi efektifnya kita ngeceknya di sini ACV 10. Kalau di ACV 50 udah nggak mampu. Kalau ada di ACV multitester Anda ada di ACV 5 ya kan atau 0,1 itu bisa. Di ACV 10 ini udah bisa deteksi. Nah, sekarang kita langsung eksekusi aja ya. Ini kamera saya standby kan di sini. Nah, ini nanti di bagian jarum, kedua jarum ini yang satu saya tempelin ke sini, yang satu ke ground ya, sambil saya engkol. Nah, nanti kita lihat di sini kalau di jarum itu bergerak segini ya, berarti pulser normal. Tapi kalau si jarum itu enggak bergerak, berarti si pulser enggak normal, gitu ya. Nah, enggak normalnya sendiri itu bisa pulser mati. Nah, bisa aja jarak pulser dengan si magnet itu terlalu jauh. Ya, dengan pick up magnet. Karena apa? Karena kalau kita tadi cek secara tegangan pulser itu, tegangan tembaga pada pulser itu masih bagus, ya kan. Bisa aja jaraknya terlalu jauh, jadi tidak mendapatkan sinyal, tidak membaca sinyal. Itu kalau nggak bergerak ya. Kita coba aja lah, wes kesuwen. Oke, sekarang saya langsung engkol ya. Nah, bisa Anda lihat saya udah melakukan engkolan beberapa kali, namun si jarum tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Padahal kalau kita cek secara logika, secara tegangan, si pulser ini masih mempunyai tegangan, ya. Kalau ngecek tegangannya harus di sini, ohm sini, ya harus di ohm. Misal kita cek di X1 ini, belum saya kalibrasi soalnya. Kita pakai yang ini aja tadi, yang digital. Tidak pernah saya pakai yang analog sekarang, jarang. Jadi belum saya kalibrasi. Alah, lampu nih gaplek malah. Lah, gak fokus dul. Sama ini harus kita putar ke ohm sini. Nah, terus kita select sekali. Nah, nanti hasilnya kita lihat ya. Biasanya umumnya memang di kisaran segitu normalnya ya. 180, 190, 170 sekitar itu memang. Nah, itu ya. 0,171 ya kan. Nah,
si pulser masih mempunyai hambatan lah ya, bahasanya kayak gitu. Tapi kok nggak bisa mengeluarkan sinyal. Nah ini masalahnya. Karena si pulser nggak ngeluarin sinyal, kalau kita deteksi lewat multitester, otomatis CDI juga gendeng ya, CDI-nya nggak mendapat sinyal dari apa-apa, nggak ada yang nyuruh ya, dia ya diam aja ya kan. Ini kan tukang nyuruh, ini mandornya ini pulser ini. Dia kalau pulser nyuruh nyalain gitu, nah nanti dia nyalain, ngasih kode ke bagian coil kan kayak gitu, nyalain kalau dia nggak nyuruh ya diam gitu pulser itu wes. Si CDI itu ya, sekarang CDI otak wes gitu ya. Jadi terus piye iki? Nah, kita harus buka di sini. Kalau pengen tahu gini, kalau Anda nggak mau buka, nah kalau Anda punya contoh lah satu pulser gitu aja ya contoh, nanti bisa Anda coba pulser itu Anda tempel-tempelin ataupun gesek-gesek lah. Tapi dengan cara ini arusnya itu harus dikasih arus aki. Jadi arus, kalau engkolan kan ini harus mengikuti putaran magnet ya kan, sedangkan pulser posisi yang kita coba nanti kan di luar, jadi nggak bisa. Jadi harus dikasih arus dari aki. Tak carikan aki dulu lah ya, daripada aku bongkar-bongkar di bagian mesin duluan. Kebetulan kan di motor ini ada akinya, saya coba sambungin supaya nanti arus 12 voltnya itu standby bisa ada tanpa kita harus ngengkol. Nah oke Kang Bro, ini udah saya siapkan arus dari aki ya, ini dari aki. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi saya tempelin di sini langsung keluar apinya. Nah ya kan, lihat ya. Nah langsung keluar apinya. Jadi ini udah ada arus standby-nya. Nah arus ini akan saya sambungkan ke jalur 12 voltnya atau jalur arusnya. Ini kan mengarah ke kiprok sana ya. Nah ini, nah ya, arus sudah standby di sini. Jadi ini walaupun tanpa sepul atau tanpa kiprok tetap bisa karena udah ada 12 volt dari aki. Nah sekarang masalahnya di pulser. Nah pulser saya akan coba nyari ya, tunggu dulu. Ini saya biarkan seperti ini. Nah ini juga jalur ini kita sambung ke kuil sekalian ya. Nanti kita lihat di kuilnya, kalau kita gesek-gesek pulsernya kok di kuil sana muncul apinya, berarti pulser mati. Oke Kang Bro, ini udah saya siapkan semua ya. 12 volt sudah siap standby dari aki. Terus ini ya, dari CDI menuju ke kuil. Nah ini udah saya sambungkan ya kan, nih, sesuai jalur sebelumnya. Nah ini pulsernya. Nah saya ada kebetulan pulser Karisma ini. Nah ini batang sininya, batang pulsernya ini saya sambungkan ke masa sana. Terus ini, nah ini kan yang output daripada pulser, kita sambungkan ke sana ya. Ini belum tak lepas malah. Kita sambungkan ke CDI, malah. Iya gini. Nah Kang Bro ya, ini udah saya sambung si pulser ke CDI, ini ke masa. Kita standby kan kabel kuil ya. Mana ini? Biar kelihatan. Oke. Nah ini saya standbykan di sini ya Kang Bro, kabel kuilnya. Nanti ketika ada pergerakan dari si pulser, nah di sini nanti harusnya keluar apinya. Kalau memang pulser yang rusak ya. Nah ini saya standbykan di sini. Nah itu ya, saya standbykan di sini untuk kabel kuil ya. Nah caranya pulser ini kita gesek dengan besi. Nah ini ya, kita nanti tempel besi thread gitu ya. Nanti kalau memang ngerespon di sana harus nyala apinya. Oke, ini sama kayak ketika di engkol lah ya, ada
pergerakan dari magnet atau pick up magnet. Kita coba. Nah, di sana ada Kang Bro, ngerespon langsung nyala. Lihat ya, ini kan saya gini kan. Nah, di sana ada apinya. Lihat, kalau pengen lihat tak zoom ya. Nah, zoom ya. Memang sengaja saya bikin gelap biar kelihatan apinya. Tak perdekat lagi lah. Nah, ini. Nah, ini kabel coil. Ilmu yang kayak gini tuh agak susah jelasinnya. Ini gelap nggak mau fokus man, kampretan. Oke ya, itu kelihatan. Nah, tak zoom pelan-pelan. Alah, di zoom malah lost fokus. Oke, ini si pick up pulser saya ketuk-ketuk pakai logam ya, lihat. Nah, lihat kan? Nah, itu si kuil langsung nyala, keluar apinya cetek-cetek gitu ya, lihat. Nah, ya kan, apinya besar. Nah, ya kan? Nah, keluar apinya. Berarti fix, kemungkinan besar ini masalah memang di pulser. Hanya saja kita nggak tahu pulsernya yang rusak ataukah jarak antara pulser dengan si magnet terlalu jauh. Tapi ini kalau kita langsung kayak gini itu keluar apinya. Ini pakai pulser Karisma ya. Coba. Nah, lihat ya. Nah, lihat ya. Ini cuman saya gesek-gesek gini aja. Nah, kayak gini loh Kang Bro. Nggak bisa ngeliatin dua-duanya. Di sini ya, bisa liatin dua-duanya ini. Nah, tapi di sana nggak kelihatan. Jadi kayak gini. Nah, ini ya, kita gesek-gesek gini aja. Bisa nyamber jauh kayak ini. Coba ya, kita gesek gini-gini. Nah, wah, samberannya jauh loh Kang Bro. Lihat ya, ini ya, lihat ya. Nah, jauhnya kayak gitu aja masih nyamber. Lihat. Nah, ya kan? ini pakai kunci L aja. Lihat. Nah, sana. Listriknya besar. Enggak nyetrum. Dipegang gini. Ini si pulser saya pegang enggak apa-apa, enggak nyetrum. Karena tegangan yang ada di sini itu masih kecil lah. Lihat itu. Apinya segede itu. Nah, oke. Fix penyakit ada di pulser. Sekarang kita buka di magnetnya sini. Oke, bukanya di skip aja ya. Pokoknya kita buka, nanti kita lihat si magnetnya. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya buka ya. Nah, ini kan jalurnya masih jalur yang tadi ya. Jalur kabelnya ini amburadul ini masih yang tadi. Hanya saja ini pulsernya tadi kan kita sambung ke pulser ini, pulser yang saya pakai nyoba. Nah, ini kita sambung ke pulser yang ada di CDI. Kita coba aja ya. Nah, ini kan pulsernya ini berbiru dengan biru. Sekarang kita coba. Nah, kayak tadi ya, gesek-gesekkan pulser yang ada di sini, yang di motor ini. Nanti di sana ada apinya enggak di sini, ya kan? Respon apinya enggak. Sekarang di sini ini agak saya gelapin saya fokuskan di sini aja ya, gambarnya ya. Nah, ini pulsernya akan saya ketok-ketok pakai obeng ya, atau pakai kunci L. Nanti di sana keluar apinya enggak di sini ya. Lihat. Kalau enggak keluar berarti pulser mati. Kalau keluar berarti pulser kurang mepet. Nah, itu keluar ya. Lihat. Semakin sering saya gesek, apinya juga keluarnya semakin sering. Nah, oke ya. Temponya sama dengan tempo gesekan saya. Berarti pulser yang ada di motor ini tuh masih hidup Bang Bro. Cuman kemungkinan kurang mepet. Dan di sini juga sudah ada indikasi Kang Bro ini. Nah, ini ya, tak terang dikit.
Ini udah hitam, ini udah hitam. Jadi spoolnya sebenarnya juga sudah ada indikasi minta diganti. Tadi kalau kita cek di luar sih masih ada apinya. Cuman kalau udah gosong kayak gini, ya, ini kelebihan spool untuk pengapian DC kayak gini sih. Dia itu masih bisa hidup, hanya saja untuk pengisiannya biasanya itu udah drop. Tapi tergantung yang kebakar yang di pengisian apa yang di lampu. Gitu. Kalau ini kita lihat sih, nah kita lihat di sini yang gosong ini itu di lampu, bukan di pengisian, tapi di jalur lampu. Kalau kita lihat di soketnya ini. Nah, kalau yang di lampu kayak gini ya otomatis lampunya nggak nyala, harus pakai aki. Nah, kalau di spool pengisian nanti pengisiannya itu bakalan tekor, kiproknya terus-terusan panas kayak gitu. Oke. Jadi kita tekuk ini, kita mepetin. Caranya gini, ini gambarnya nggak begitu jelas nih. Di si pulser ini ya, kita tekuk. Nah kayak gini, terus kita mepetin ke depan. Gitu biasanya caranya kayak itu. Kok bisa mas? Yo bisa. Kok bisa lemah kayak gitu mas? Yo bisa. Ciptaannya manusia kok. Ciptaan Tuhan aja bisa lemah. Anumu itu ya, anumu kalau udah tua ya loyo. Ya lemes. Sama kayak ini. Lemes. Tapi ini bisa juga terlalu mepet Kang Bro. Karena ini ada bekas gesekan juga di pulsernya. Baik gesekan baru atau lama kurang tahu. Ya. Kalau kita lihat ini, nah di sini ini ada gesekan. Di bagian sana ini ada gesekan juga, di dekat bautnya itu ada gesekan juga ini. Tuh, sana ada bekas gesekan. Bisa aja ini. Tuh kan ada gesekan. Bisa aja si magnetnya ini baling muternya. Oke Kang Bro, ini hasil setelah kita tekuk tadi ya. Sekarang saya coba engkol. Ini belum saya baut, belum saya kasih packing ya. Packingnya tadi robek semua, belum saya kasih packing. Bahkan ini gigi starternya masih di luar untuk nyoba aja. Udah efektif belum ya kan? Ketika diengkol itu keluar apinya enggak, terus nyangkut enggak. Nanti kalau diengkol kok bunyi cetek kayak bunyi klek di area magnet, berarti dia nyangkut, terlalu mepet. Kalau dia enggak bunyi berarti aman ya. Intinya ada pengapian enggak, kita lihat. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Tadi udah saya engkol-engkol, apinya udah keluar normal. Nah, kalau udah dirasa fix normal seperti ini dan di sini nggak ada bunyi klek nyangkut, berarti udah normal. Sekarang waktunya saya merapikan semuanya, ganti packing, terus kabel yang berantakan ini saya akan isolasi. Kita akan lihat hasilnya nanti. Oke Kang Bro, kalau ini motornya sih udah bisa ya, sebenarnya udah bisa. Cuman tadi setelah saya pertimbangkan ya, di sini kan spool kan gosong ya kan, takutnya nanti malah merembet kemana-mana. Jadi kita minta konfirmasi sama yang punya motor lah. Kalau saran saya sih mending diganti aja daripada nanti nyusahin di jalan ya. Memang yang kena tadi spool kuning ya, spool lampu, terus sebelahnya spool pengisian juga ada nyerempet sedikit ya. Jadi daripada nanti motornya mogok di jalan, ini kan motornya matinya katanya di jalan juga, sebelumnya normal terus tiba-tiba mati. Nah, daripada nanti malah mogok-mogok nyusahin ya kan, mending sekalian diganti aja, mumpung kita bongkar. Kita konfirmasi dulu, nanti lihat hasilnya besok aja ya. Oke, gitu aja. Kalau nggak mau diganti ya udah fix, ini udah jadi, udah hidup, udah ada apinya ya. Tapi kalau mau diganti ya ya itu lebih baik menurut saya. Oke, segitu dulu ya videonya.